semuanya, perkenalkan aku Tessa Oktaviani. Aku adalah mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Jadi di sini aku ingin bertanya nih pada kalian semua, pernah gak sih kalian ketemu dengan seorang anak yang terlihat pendiam, sopan, pintar, mengikuti aturan, bahkan bisa ngobrol dengan teman-temannya dengan baik? Lalu, ketika kalian tahu bahwa anak tersebut berada dalam spektrum autisme, kalian justru merasa kaget dan berkata, loh, kok dia nggak kelihatan seperti anak autis ya? Nah, justru disitulah letak masalahnya. Jadi, hari ini aku mau mengajak kalian mengenal sebuah fenomena yang masih jarang dibahas, yaitu tentang masking pada anak autistik. Sebelum kita membahas masking nih, kita perlu memahami dulu apa itu autisme. Jadi, autisme atau Autism Spectrum Disorder merupakan gangguan perkembangan saraf atau istilah Neurodevelopmental Disorder yang menurut DSM-5-TR, individu dengan autism umumnya mengalami perbedaan dalam komunikasi sosial serta memiliki pola perilaku atau minat yang terbatas dan berulang. Disebut spektrum karena setiap anak memiliki kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya nggak ada satu gambaran yang bisa mewakili semua anak autistik ya. Lalu, jadi kita lanjut nih ngebahas yang tadi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan masking ini? Jadi, masking atau yang dalam beberapa penelitian disebut camouflaging adalah usaha seseorang dengan autisme untuk menyembunyikan atau mengurangi ciri-ciri autistiknya agar terlihat seperti orang lain dalam situasi sosial. Nah, itu apa sih maksudnya? Gini nih, misalnya ada seorang anak yang sebenarnya merasa tidak nyaman melakukan kontak mata, tetapi dia tetap memaksakan dirinya karena dia takut dianggap tidak sopan. Terus, ada juga anak yang menghafalkan ekspresi wajah, meniru cara berbicara temannya, bahkan dia tertawa ketika orang lain tertawa, walaupun sebenarnya dia tuh nggak paham teman-temannya tuh lagi bahas apa sebenarnya. Dan ada juga aktivitas yang seperti menahan gerakan berulang, seperti menggoyangkan tangan secara terus-menerus karena dia takut dianggap aneh oleh orang di sekitarnya. Nah, sebenarnya dari luar mungkin anak itu terlihat baik-baik saja ya. Namun di balik semua itu, sebenarnya ia sedang bekerja sangat keras agar dapat diterima oleh lingkungannya. Lalu, kenapa sih sebenarnya mereka melakukan masking ini? Nah, jadi sebenarnya tujuan mereka itu bukan untuk berpura-pura ya. Sebaliknya, mereka itu ingin merasa diterima, mereka ingin mempunyai teman juga, mereka ingin tidak dibully, dan mereka ingin tidak terus-menerus dianggap berbeda. Bahkan dalam beberapa kasus, ada anak yang melakukan masking karena takut membuat orang tua atau gurunya kecewa terhadap mereka. Jadi coba bayangin, kalau kita harus berpura-pura menjadi orang lain setiap hari selama berjam-jam, itu pasti melelahkan banget kan. Nah, hal yang sama itu juga dapat dirasakan oleh sebagian anak autistik yang melakukan masking secara terus-menerus. Penelitian menunjukkan bahwa masking yang dilakukan terus-menerus dapat berkaitan dengan masalah kelelahan mental, kecemasan, stres, kesulitan mengenali jati diri, hingga meningkatkan resiko masalah kesehatan mental seperti depresi dan autistic burnout. Jadi, kadang yang kita lihat itu hanyalah seorang anak yang tenang di sekolah, tapi ketika sampai di rumah, dia bisa aja menangis, dia bisa marah, atau bahkan dia langsung mengurung diri di ruangannya sendiri. Nah, itu bukan berarti dia termasuk anak yang nakal ya, tetapi itu terjadi karena energinya sudah habis digunakan untuk terus-menerus menyesuaikan dirinya sepanjang hari. Lalu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, guru, saudara, teman maupun masyarakat? Gini, yang pertama, jangan memaksa anak autistik untuk selalu terlihat normal, karena tujuan kita bukan membuat mereka menjadi seperti orang lain ya, tetapi membantu mereka merasa aman menjadi diri mereka sendiri. Lalu yang kedua,
mari kita ciptakan lingkungan yang menerima perbedaan. Jadi hindarilah komentar-komentar jahat seperti kamu harus seperti anak lain, atau sebaliknya kita harus memberikan dukungan dan memahami bahwa setiap anak itu memiliki cara berkembang yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, jika anak menunjukkan kebutuhan khusus atau mengalami kesulitan dalam berinteraksi, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga profesional agar anak mendapatkan pendampingan yang sesuai. Jadi teman-teman semua, tidak semua perjuangan bisa kita lihat melalui mata kita. Hanya karena seorang anak terlihat baik-baik saja, bukan berarti ia tidak sedang berjuang atas kehidupan dia sendiri. Jadi marilah kita berhenti menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di permukaan. Sebaliknya, mari kita belajar memahami, menerima, dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi anak-anak autistik. Karena setiap anak berhak merasa diterima tanpa harus menyembunyikan dirinya sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa untuk terus berbuat baik terhadap sesama. Terima kasih banyak.